Pengacara sebut Ferdy Sambo siap beri informasi penting di buku hitamnya. Semuanya intinya adalah masalah menembak, dan itu ditolak mentah-mentah oleh si Ricky. Betapa bahayanya orang yang dalam keadaan yang tidak dia ketahui kemudian dijadikan tersangka, padahal dia hanya menyaksikan dan diminta bantuan, dia menolak. Bagaimana peradilan, bagaimana hukum yang kayak begitu yang kita ikuti? Tapi karena ini ada yang terbunuh, ada temannya Joshua meninggal, dia ikut. Mari kita sama-sama memperjuangkan ini. Terkait poin asumsi jaksa penuntut umum yang menyimpulkan sendiri bahwa dengan tidak mengkonfirmasi atau membantah pernyataan saksi Ferdy Sambo yang mengatakan tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3 adalah suatu persetujuan, maka kami berpandangan jaksa penuntut umum tidak bijak dan tidak cermat dengan keterangan BAP saksi Ferdy Sambo yang bahkan tidak menyebutkan lokasi Duren 3, dan jaksa penuntut umum menyimpulkan sendiri tanpa mempertimbangkan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang sudah berani menolak perintah seorang jenderal yang menganjurkan atau memerintahkan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Agak sulit untuk dipercaya bagi aku pribadi kalau memang dia tidak tahu rencana pembunuhan. Ada nggak hubungannya kira-kira kenapa Ricky sudah mengakui dia yang mengamankan atau menyembunyikan 2 senjata miliknya Brigadir Joshua? Menurut kalian apakah ini berhubungan dengan ini atau tidak? Menurut aku sih ada hubungan yang nggak mungkin dia berdiri dengan sendiri ya teman-teman. Ini juga sudah dibantah sebenarnya sama kuasa hukumnya Bribka RR bahwa mengatakan ya itu adalah peristiwa yang berbeda. Katanya di Magelang itu dia mengamankan karena dia melihat saat Kuat Ma'ruf mengejar Brigadir Joshua dengan pisau, takutnya si Brigadir Joshua hilaf menggunakan senjatanya, makanya dia mengamankan. Tapi kalau menurut aku seandainya itu beneran terjadi, kenapa kok senjatanya tidak dikembalikan di pagi hari? Di mana senjata saya gitu? Nah, si Bribka RR mengatakan dalam persidangan diketahui bahwa senjatanya itu ada di mobil, sudah diamankan kok sama Barada Richard Eliezer. Buku hitam yang selalu dibawa Ferdy Sambo menjadi sorotan publik. Pengacara Ferdy Sambo, Ramala Aritonang, mengatakan Ferdy Sambo siap memberikan informasi penting yang ada dalam buku tersebut. Kalau ada kebutuhan bahwa beliau harus menyampaikan informasi, catatan, ataupun yang dianggap penting untuk melakukan perbaikan tersebut. Selagi beliau bisa memberikannya dan ada akses untuk itu, beliau bersedia untuk melakukannya, kata Rasa Mala kepada wartawan Kamis 20 Oktober 2022. Rasa Mala menjelaskan, isi buku hitam itu merupakan catatan pribadi Ferdy Sambo terkait kegiatan sejak menjadi Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim hingga Kepala Divisi Propam Polri. Menurutnya, Ferdy Sambo rajin mencatat setiap aktivitas semenjak jadi anggota Polri. Saya beberapa kali ketemu beliau, buku hitam itu selalu dibawa. Pak Sambo punya pengalaman cukup panjang. Beliau pernah menjadi Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim, di Tipidum Barreskrim sampai Kadif Propam, jelas Rasa Mala. Meski demikian, Rasa Mala mengaku tidak melihat secara spesifik isi buku hitam Ferdy Sambo sehingga tak bisa membuat asumsi. Hanya dia menilai jika ada informasi penting di dalam buku hitam tersebut, hal itu bisa saja disampaikan. Saya pikir beliau terlepas dari persoalan pidana yang dihadapi. Beliau ada kecintaan terhadap institusinya kepolisian. Saya pikir itu disampaikan beberapa kali oleh beliau, ujar Rasa Mala. Diketahui Ferdy Sambo terlihat membawa buku hitam saat menjalani sidang kode etik maupun saat dilimpahkan ke kejaksaan. Pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis, mengatakan buku hitam adalah buku catatan Ferdy Sambo. Itu buku catatan Pak Sambo, kata Arman Selasa 11 Oktober 2022. Arman saat itu mengaku tak tahu isi buku catatan itu. Isinya saya nggak tahu pastinya, imbuh Arman. Arman menuturkan dia dan tim lebih berfokus memperhatikan hal-hal yang substantif terkait perkara pembunuhan Brigadir Joshua dan perkara merintangi penyidikan kematian Brigadir Joshua. Dia lalu mengungkapkan hingga kini tim penasihat hukum masih menunggu berkas perkara dari pihak jaksa. Tapi kami fokus ke substansi perkara saat ini, apalagi sampai sehari ini berkas perkara belum diberikan jaksa. Semoga sesuai dengan KUHP.